dalam rangka menuntut ilmu. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi, bismillah ya, teman-teman semua, ayah bunda semua yang hadir pada malam hari ini. Marilah kita awali ya pertemuan kita malam ini, majelis kita malam ini dengan niat yang lurus ya, niat thalabul ilmi yang insya Allah akan membawa kita kelak ya bersama berkumpul di surganya Allah. Amin amin Allahumma amin. Baik, sebelum kita mulai, nah, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Ya, saya Rafika Ahwanda, beberapa sudah banyak yang kenal. Saya salah satu leader dari Berkah Mulia, domisili Kediri, Jawa Timur. Di sini saya mewakili panitia acara pada hari ini yang menyelenggarakan acara ini ya, menyampaikan bahwa pesannya kita komunitas Berkah Mulia ini di mana kami memiliki visi ya, untuk mengenalkan dan mendekatkan semua keluarga muslim yang ada di Indonesia ini untuk lebih dekat lagi dengan kisah-kisah teladan, kisah-kisah Nabi, kisah Rasulullah, dan kisah para sahabat. Ya, berharap dengan adanya komunitas Berkah Mulia ini kita menjadi bagian dari orang-orang yang dirindukan oleh surga, insya Allah. Baik, pada malam hari ini narasumber kita Bunda Yirawati ya, insya Allah sudah pada kenal semua, tidak asing dengan beliau. Beliau adalah seorang psikolog ya, seorang terapis juga. Beliau juga aktif di sebuah radio sebagai penyiar radio juga. Maaf, pengisi ya, bukan penyiar. Pengisi salah satu radio dan juga beliau adalah manajer dari komunitas Berkah Mulia. Insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan belajar bersama beliau, mengambil banyak manfaat, mengambil banyak hikmah daripada kisah yang beliau sampaikan. Dan tak berlama-lama sepertinya beliau sudah standby, sudah siap untuk membersamai kita malam hari ini dengan ilmu-ilmu yang ingin beliau sharingkan pada malam ini. Langsung saja saya serahkan mic-nya untuk Bunda Yira. Silakan Bunda Yira, waktu dan tempat saya sampaikan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya, Bunda Rafika? Jelas? Ya, jelas. Oh ya. Jelas. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk saling bersilaturahim meskipun hanya melalui ruang Zoom ya. Dan saya juga berharap semoga teman-teman yang ada di belahan kota yang lain dan juga di beberapa tempat yang lain ya dalam kondisi sehat walafiat hari ini, karena hari ini kita berada di tengah pandemi. Dan kalaupun misalnya ada yang sakit, semoga cepat sembuh dan semoga diberikan kesehatan yang paripurna. Serta tak lupa kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Hari ini kita bicara tentang Rasulullah ya. Kalau bicara tentang Rasulullah, tidak pernah akan ada habisnya gitu. Dan kalau misalnya saya nanti kadang nangis, itu mohon dimaklumi ya bunda-bunda ya, karena saya juga memang orangnya nangisan gitu kan. Jadi kalau bicara tentang Rasulullah karena keindahan beliau gitu ya, karena kesahduhan beliau juga, dan juga apa ya,
saking luar biasanya beliau, dan juga karena beliau pula hari ini kita berada dalam nikmat iman dan Islam, dan karena beliau pula hari ini kita menghadapi pandemi ini dengan ketabahan yang luar biasa, karena beliau pula kita bisa mengatasi permasalahan-permasalahan hidup dengan berkaca dari pengalaman beliau, dengan berkaca dari kisah-kisah beliau. Karena apa yang kita lakukan hari ini ternyata tidak apa-apanya dengan perjuangan yang sudah beliau lakukan untuk kita gitu. Dan mohon maaf sebelumnya ya buat para bunda, ayah bunda, mungkin ya kalau misalnya ada ayah gitu ya, bisa minta tolong untuk mic-nya untuk di mute ya, karena biar nanti nggak mengganggu juga. Biasanya kalau ada suara-suara gitu saya juga kadang-kadang suka terdistraksi ya. Karena biasanya enak ngomong gitu, kemudian ada suara masuk, itu gampang juga terdistraksi, dan itu wajar. Karena memang sistem bekerjanya otak kita itu kalau misalnya ada distraksi, ada gangguan masuk, maka otomatis itu bisa mengalihkan perhatian. Dan kalau kita nggak fokus benar, maka apa yang akan terjadi? Maka yang akan terjadi adalah kita lupa dengan apa yang kita omongkan, bahkan kadangkala kita juga bingung harus ngapain lagi, jadi kayak blank gitu ya. Dan ini yang kadangkala membuat pembicaraan yang kita lakukan ataupun sharing ilmu yang kita lakukan itu tidak berjalan dengan lancar. Jadi saya mohon bantuannya untuk yang masih bersama anak-anak kecil. Biasanya anak-anak itu kan juga ini ya, punya tangan yang cukup kreatif juga, biar nanti tidak coret-coret slide juga ya, karena memang untuk materi hari ini, karena memang ada untuk umum juga, maka saya siapin beberapa slide pendek, tapi slide pendek aja, nggak terlalu banyak, karena saya lebih banyak ngomong ya daripada baca slide. Jadi saya mulai dulu dengan share screen. Jadi kalau hari ini kita bicara tentang keberkahan ya, bulir-bulir pendidikan dari keberkahan, bulir-bulir keberkahan dari pendidikan dari Rasulullah itu sendiri. Maka saya ingin sampaikan di sini kepada para ibu-ibu, pada waktu kita mempelajari tentang Rasulullah, maka ada banyak sekali hal-hal yang sebenarnya kita bisa petik hikmahnya, kita bisa petik pelajaran dari setiap pengasuhan, bahkan dari setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara Rasulullah dan para sahabat, di antara Rasulullah dan para anak-anak itu sendiri, dan juga dengan para sahabiah itu sendiri. Tetapi di sini saya tidak akan terlalu mengulik banyak ya, mungkin akan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya kalau misalnya ada waktu. Jelas slide saya, Mbak Rafika? Mbak Rafika, slide saya jelas? Iya, jelas. Ya. Bu Ira. Iya, terima kasih. Jadi kalau misalnya hari ini kita bicara tentang pengasuhan ya, apa yang terjadi hari ini kita bisa menyaksikan bahwa ada banyak sekali permasalahan dalam pengasuhan itu yang terjadi, terutama pengasuhan di fase daring, di masa-masa daring gitu. Orang tua banyak merasa kebingungan dengan apa yang terjadi hari ini gitu. Bahkan pada waktu kita tadi sudah melihat tayangan video di depan, kita melihat tayangan video terkait anak-anak muda ya, generasi milenial kita hari ini yang ditanya tentang Rasulullah namanya siapa aja, nama Rasulullah siapa gitu, tanggal lahirnya kapan gitu, kemudian nabi-nabi ulul asmi siapa gitu. Ternyata banyak kaum milenial yang istilahnya nggak paham gitu ya, nggak paham, bahkan mereka itu juga nggak tahu gitu. Kemudian siapa saja sih nabi yang bisa bicara dengan binatang gitu kan. Padahal ya yang kalau misalnya kita tanyakan pada anak kecil mungkin akan lebih pintar ya, mereka akan bisa menjawab nabi yang bicara dengan binatang itu adalah Nabi Sulaiman gitu ya. Tapi anak-anak tadi kan benar-benar kebingungan ya, anak-anak milenial itu gitu. Jadi di sini yang ingin saya sampaikan, pada waktu kita ingin menjadi orang tua dari generasi peradaban, hari ini saya akan bicara tentang sebuah peradaban, maka otomatis kita itu harus siap menyambut anak-anak kita sebagai orang-orang besar. Sebagaimana dahulu Ibu Hana, Bunda Hana itu menyambut kedatangan Siti Maryam
dengan harapan yang sangat besar. Pada waktu itu beliau sudah memiliki harapan-harapan yang sangat luar biasa. Pada waktu itu beliau sudah berdoa dengan yang luar biasa. Nah, itulah esensi pendidikan dalam Islam sebenarnya. Jadi pendidikan itu sudah dimulai sebelum anak-anak itu sendiri lahir. Dan pada waktu anak-anak ini lahir, maka apa yang terjadi? Maka kita sambut anak-anak itu sebagai orang besar. Anak-anak kita terlahir sebagai orang-orang besar, apapun kondisi mereka. Jadi yang hari ini anak-anaknya terlahir dengan kondisi mungkin inklusi. Mungkin hari ini mereka terlahir dengan kondisi-kondisi yang istilahnya menjadi anak spesial. Itu adalah anak-anak yang terlahir sebagai orang besar. Jadi jangan pernah tidak bersyukur dengan kelahiran anak-anak kita. Karena sesungguhnya setiap kelahiran dari anak-anak kita, maka sesungguhnya disitulah sebuah generasi telah lahir. Karena itu wajib bagi kita untuk menyambut anak-anak kita itu sebagai orang besar. Itu yang perlu harus dipahami dulu. Dan bersyukur dengan kehadiran anak-anak kita, apapun kondisinya. Karena Allah tidak pernah menciptakan produk gagal. Jadi meskipun anak itu mungkin terlahir dengan cacat, terlahir dengan kondisi inklusi, maka mereka adalah orang-orang besar itu sendiri. Nah, ini yang harus dipahami. Anak-anak hari ini memang mempunyai dunianya sendiri yang serba indah dan berwarna-warni. Kita tahu kan dunia anak-anak adalah dunia bermain, dunia yang sangat indah, penuh dengan imajinasi, penuh dengan warna-warni. Tetapi bukan berarti mereka harus diperlakukan selalu dalam suasana yang mereka itu adalah anak-anak. Sehingga kita lupa bahwa anak-anak ini nanti akan menjadi seorang pemuda. Anak-anak ini nanti akan menjadi seorang yang balik. Tapi sayangnya pendidikan kita hari ini adalah memperlama dan memperpanjang masa anak-anak itu sendiri. Sehingga dikenallah istilah remaja. Yang sebenarnya dalam Islam istilah remaja itu tidak ada. Remaja itu adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh salah seorang psikolog dari Yahudi, yaitu Stanley Hall. Bahkan dalam psikologi sendiri tidak ada istilah remaja. Yang ada itu hanya istilah adolescent. Teens itu tidak ada. Dan Islam sendiri juga tidak mengenal remaja. Islam hanya mengenal seorang pemuda. Itu yang harus kita pahami. Dan Rasulullah mendidik anak-anak ini menjadi seorang pemuda-pemuda yang luar biasa. Karena apa? Karena Rasulullah sudah punya program. Punya program terhadap anak-anak ini. Dan kita harus ingat bahwa pada waktu kita mendidik anak-anak, maka yang penting menjadi dasar adalah Surat An-Nisa ayat ke-9, di mana di situ kita sudah diingatkan, hendaklah kita takut kepada Allah kalau kita meninggalkan keturunan yang lemah di belakang kita. Keturunan yang lemah ini terutama lemah apanya? Lemah akhlaknya, lemah agamanya, bukan hanya lemah badannya. Nah, itu yang harus kita pahami. Kenapa dalam Islam itu Rasulullah bukan hanya mengajarkan tentang bermain panah, kemudian berenang, dan kemudian berkuda itu sendiri. Tetapi yang pasti adalah pada waktu Rasulullah mendidik anak-anak, maka pendidikan akhlak dan moral itu adalah bagian yang menduduki porsi yang sangat besar. Nah, hari ini apakah kita mendidik anak-anak kita itu berdasarkan pada pendidikan yang memang kita itu penuh dengan dialog-dialog keimanan sejak anak-anak itu masih di usia balita? Karena kalau kita tahu saat ini anak-anak balita kita mungkin kita lupa untuk melakukan dialog-dialog keimanan itu sendiri di rumah. Sehingga hal ini yang membuat anak-anak kita tidak terdidik untuk menjadi seorang pemuda nantinya, karena mereka juga terlalu lama menjadi anak-anak. Apalagi orang tua yang selalu bersikap overprotective dalam pendidikan anak-anaknya. Nah, ini kita melihat bagaimana Rasulullah pada waktu berkomunikasi ya. Ada sebuah komunikasi yang dilakukan Rasulullah kepada para pemuda pada waktu itu. Rasulullah mengatakan begini. Dari Salamah bin Al-Aqwa, Rasulullah SAW berkata, pada waktu itu beliau melewati sekumpulan orang dari masyarakat Aslam sedang memanah. Kemudian Nabi SAW berkata, panahlah wahai anak-anak Ismail, sesungguhnya ayah kalian seorang ahli panah. Nah, kita perhatikan bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Rasulullah ya kepada para pemuda. Rasulullah bukan hanya memberikan motivasi yang luar biasa pada waktu
berkomunikasi dengan para pemuda ini. Tetapi pada waktu Rasulullah berkomunikasi dengan mereka, Rasulullah itu menyambungkan anak-anak ini, pemuda ini dengan nasab mereka, dengan kebesaran mereka. Jadi kalau misalnya hari ini kita bicara dengan anak-anak kita, maka kita harusnya menyambungkan dengan kebesaran dari Rasulullah itu sendiri, menyambungkan dengan kebesaran dari agama ini sendiri. Tapi kan hari ini anak-anak kita bicara tentang Upin Ipin, anak-anak kita bicara tentang apa itu? Kalau film-film apa ya? Princess gitu ya, princess apa sih, saya nggak hafal ya film-film itu. Nah, ini yang terjadi. Jadi kalau misalnya hari ini anak-anak kita tidak mengenal Rasulullah, anak-anak kita tidak pernah mengetahui kebesaran agamanya karena memang kita jarang berkomunikasi dengan anak-anak kita tentang kebesaran dari keturunannya mereka, kebesaran dari agama mereka, kebesaran dari guru besarnya itu sendiri. Nah, ini yang tidak kita lakukan. Dan kita lihat tadi anak-anak milenial itu juga mengatakan kan, kenapa kok sampai tidak tahu Rasulnya gitu. Ya karena memang kita tidak pernah dikenalkan gitu. Kita nggak diajarin gitu. Nah, apakah kita hari ini akan menjadi orang tua yang sama seperti ibu-ibu ataupun ayah-ayah yang ada di luar sana yang lupa mengenalkan anak-anak ini kepada agamanya, kepada guru besarnya? Itu pertanyaannya. Jadi hari ini, marilah kita sambut anak-anak kita sebagai orang besar, sebagai generasi dari peradaban itu sendiri, tetapi kita harus memiliki dasar dalam mendidik anak-anak kita, yaitu kemampuan kita untuk menjadi orang tua yang solih. Kemampuan kita untuk menjadikan anak-anak kita itu untuk mencintai Rasulnya. Dan ini tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Taifukur Rahman ya, bahwa hari ini kita lupa mengajarkan anak-anak kita kepada Rasulnya. Dan juga mengajarkan anak-anak kita untuk mencintai keluarga Rasulnya dan mengenal keluarga Rasulnya. Jadi bagaimana anak-anak kita akan memiliki idola. Karena idola mereka sekarang jadi K-pop, seperti yang mereka sampaikan tadi. Ya karena memang yang mereka lihat sehari-harinya memang K-pop gitu. Dan itu nggak salah gitu. Anak itu adalah apa yang mereka lihat. Mereka adalah orang-orang yang terbiasa belajar dari lingkungannya itu dengan cara mengamati. Nah, itu yang memang harus kita pahami. Dan hari ini, kalau kita sudah menyambut anak-anak kita sebagai orang besar, dengan doa-doa itu sendiri, dengan harapan-harapan itu sendiri, dan kemudian dengan mimpi-mimpi kita untuk anak-anak kita itu dimulai dari mana? Dimulai dari akhir. Kenapa dimulai dari akhir? Kita belajar dari sini ya. Begin from the end gitu ya. Saya belajar dari buku dari Ustadz Budi Asyari ya, bahwa hari ini apapun cita-cita anak-anak kita, kemudian apapun keinginan kita dan mimpi-mimpi kita, maka kita mulai dari akhir, karena begitulah kita diajari dalam Islam. Apapun yang kita lakukan hari ini, itu bermula dari masa depan. Masa depan di mana? Masa depan di dunia, bahkan hingga masa depan kita nanti di akhirat. Itu yang harus kita pahami. Dan ini berdasarkan pada surat Al-Kahfi ayat 110 yang dikatakan di situ, sesungguhnya aku ini manusia biasa gitu ya. Dan ini bisa dibaca sendiri ya ibu-ibu. Jadi kalau misalnya di sini kita sudah paham ya tentang segala sesuatunya itu harus berpatokan kepada apa yang akan terjadi di masa depan. Bukan hanya masa depan di dunia, tapi juga masa depan di akhirat. Maka apa yang akan terjadi? Kita kalau mau bahagia berjumpa dengan Allah, maka dari hari inilah kita berpikir dan dari hari inilah kita bertindak. Beramal solih yang pasti, dan tentu saja tidak berbuat kemusyrikan itu sendiri, dan tentu saja mengikuti apa yang Rasulullah sudah ajarkan dan tuntunkan. Nah, pertanyaan kita hari ini adalah, apakah anak-anak kita hari ini orientasinya adalah orientasi akhirat atau hanya orientasi dunia? Itu adalah tanggung jawab kita. Apakah dialog-dialog keimanan itu sudah kita lakukan di rumah? Itu juga tanggung jawab kita. Karena hari ini kadang-kala kita lupa ya, anak-anak keluar dari kamar mandi kadang-kadang ya. Ini adalah salah satu contoh dialog-dialog keimanan. Kita kadang-kala lupa menanyakan kepada anak-anak, adik keluar dari kamar mandi tadi habis ngapain gitu ya. Misalnya habis pipis atau habis pup ya. Kemudian kita tanya,
kalau misalnya adik nggak bisa pipis atau nggak bisa pup, apa rasanya gitu kan? Nah, itu ditanyakan kepada anak-anak dan kemudian kita sambungkan lagi kepada Allah gitu. Kita sambungkan kepada Allah. Berarti syukur alhamdulillah ya bahwa Allah itu memberikan kemudahan kita untuk bisa pipis dengan baik, dengan pup dengan gampang gitu. Padahal orang di luar sana sampai banyak yang dirawat di rumah sakit gara-gara nggak bisa pipis gitu. Nah, itu adalah dialog-dialog keimanan sederhana yang sebenarnya bisa kita lakukan di rumah bersama anak-anak. Tapi sayangnya kadang kita lupa. Bahkan tadi dalam video itu terlihat kan pada waktu itu ada anak milenial yang bertanya, Jibril itu malaikat apa nabi ya gitu. Nah, ini kan sebuah ironi sebuah ironi yang sangat luar biasa ya, menyakitkan gitu kan. Jadi kalau misalnya hari ini anak-anak kita itu tidak tahu mana nabinya, mana malaikatnya, lalu bagaimana anak-anak ini memiliki akidah yang baik gitu, bagaimana anak-anak ini belajar tentang mencintai Rasulnya. Mereka juga bingung gitu. Rasulullah itu lahir di mana, kemudian Rasulullah lahir di hari apa gitu. Tadi kan jawabannya banyak ya, macam-macam gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang kadangkala kita itu lupa dan abai. Karena itu saya bilang kalau misalnya hari ini kita ingin mendidik keimanan anak-anak kita baik dan kita ingin mengaitkan anak-anak ini dengan kebesaran agamanya, maka hadirkanlah sirah itu di rumah. Hadirkanlah sirah itu di rumah. Bahkan banyak orang yang mengatakan apa pentingnya gitu menanamkan tauhid dan sirah itu sejak anak. Sangat penting. Karena pada waktu anak-anak dilahirkan pertama kali ya, ini kita ambil satu demi satu ya. Jadi saya mengupasnya dari segi psikologi dan dari parenting nabawi itu sendiri ya. Menanamkan tauhid semula awal. Azan di telinga kanan bayi. Nah, di sini, pada waktu anak-anak kita lahir pertama kali, maka yang harus kita lakukan adalah memperdengarkan azan di telinga bayi. Dan ini harus dilakukan kepada semua anak-anak Muslim yang baru lahir. Kenapa ini dilakukan gitu? Karena pada waktu itulah maka kita sedang mengucapkan kalimat tauhid pertama yang harus didengar oleh anak. Dan ini sebagai salah satu stimulasi juga untuk pendengaran anak. Dan kalimat tauhid ini memang sudah dikenalkan sejak awal. Karena itulah harusnya anak-anak ini pada waktu mereka belajar bicara, maka yang kita ajarkan sebenarnya adalah kalimat-kalimat tauhid itu sendiri. Jadi bagi ibu-ibu yang masih mau punya anak bayi lagi, ataupun yang masih mau punya cucu, maka ingatkan kepada anak-anak kita, dan juga mungkin kepada bayi yang akan lahir dari kita, bahwa kalimat pertama yang harusnya kita kenalkan itu adalah kalimat-kalimat tauhid. Jadi pada waktu kita sudah menanamkan tauhid lewat azan itu sendiri, maka sesungguhnya kalimat pertama yang diterima oleh anak-anak itu adalah kalimat tauhid. Dan ini adalah sebuah persaksian, dan ini memang adalah bagian dari pembentukan akidah itu sendiri. Dan kemudian yang kedua adalah, ini seperti yang disampaikan tadi, setelah kita menanamkan kalimat tauhid itu, maka apa kata Rasulullah? Pada waktu kita mengajari anak-anak bicara pertama kali, maka lidah anak-anak kita, maka mereka harus bisa mengucapkan kalimat itu la ilaha illallah, itu kalimat yang pertama. Karena kalimat ini juga yang akan dipakai pada waktu kita menghadap Allah nanti di akhir ya. Kita berharap semoga kita bisa membaca kalimat la ilaha illallah itu di akhir hayat hidup kita nanti. Dan ini adalah sesuatu yang memang harus kita pahami dengan baik. Karena pada hari ini kita bingung ya, kalimat-kalimat yang pertama kita ajarkan kepada anak-anak adalah kalimat-kalimat yang biasa kita pakai sehari-hari, bahkan orang tua terburu mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak. Kita terburu-buru mengajarkan dwibahasa kepada anak-anak. Kita itu lebih senang mengajarkan baru pertama kali ya anak-anak bisa ngomong, misalnya 1, 1, 2, 2, 3, 3 itu yang kita ajarkan kepada anak-anak. Tapi kita lupa mengajarkan kepada anak-anak, ucapkan alhamdulillah pada waktu kamu mendapatkan kesenangan gitu kan. Ucapkan masya Allah pada waktu adik merasa senang dan melihat sesuatu yang menyenangkan gitu. Itu kita lupa ajarkan. Tapi kita malah bingung ngajarin 1, 2, 3, 4 gitu. Kita bingung ngajarin anak-anak yellow, red, blue gitu. Padahal bahasa Indonesianya belum bisa gitu. Padahal mereka mengucapkan alhamdulillah aja belum bisa gitu. Harusnya anak-anak itu sudah sangat
akrab dengan kalimat alhamdulillah. Karena pada waktu kita mengajarin anak-anak di rumah itu ya, pada waktu anak selesai mau makan, kita sudah ngomong bismillahirrahmanirrahim. Selesai makan alhamdulillah, selesai anak minum susu alhamdulillah, anak mau minum susu bismillah. Nah, itu yang harusnya kita tekankan pada waktu kita ngajarin anak-anak bicara. Ini ya dalam parenting itu sendiri. Jadi kalimat-kalimat yang kita ajarkan kepada anak-anak itu adalah kalimat-kalimat tentang tauhid itu sendiri. Kemudian kita juga harus mengajarkan anak-anak itu sunnah-sunnah dari Rasulullah itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Contoh yang paling mudah kan adalah kalau makan minum adik jangan berdiri. Tapi masalahnya hari ini orang tua bingung ngasih makan anak, akhirnya anaknya diajak jalan-jalan ke sana kemari sambil disuapin. Padahal harusnya anak-anak itu bisa kok makan sambil duduk. Tapi tidak kita lakukan. Dengan alasan orang tuanya nanti kalau nggak sambil main anaknya nggak mau makan. Ya nggak apa-apa Bu, anak-anak itu lambungnya itu memang masih kecil. Bahkan pada waktu mereka baru lahir lambungnya itu hanya sebesar lebih kecil dari biji kacang. Jadi kalau misalnya kita itu nyuapin anak, kalau misalnya 2-3 sendok dia sudah kenyang, berarti memang dia sudah kenyang. Jangan dipaksa fitrah anak itu dia menjadi rakus nantinya karena sudah dipaksa dari kecil itu makan banyak. Padahal lambungnya nggak bisa. Jadi kalau misalnya dia sudah 3 suapan, 4 suapan sudah kenyang, berarti sudah kenyang. Karena anak-anak itu sudah paham nih, aku kenyang. Kalau misalnya ibu rajin datang ke dokter tumbuh kembang aja, ibu pasti nanti akan, dok anak saya kalau makan kok nggak mau 1 piring habis ya, gitu. Ya nggak apa-apa, pasti jawabannya seperti itu. Tapi anak saya nggak mau gemuk nantinya gitu. Itu masalah. Bukan masalah gemuk tapi kenyang. Dan Rasulullah sendiri sudah mengatakan kan, bagilah perut itu untuk 3 tempat ya, yaitu untuk minum, untuk makan, dan untuk udara. Nah kalau hari ini anak-anak kita paksa makan banyak karena keinginan biar bisa gemuk, biar bisa sehat, itu teorinya dari mana Bu? Selama anak ini tumbuh kembangnya normal, selama anak ini komunikasinya baik, responnya baik, maka itu berarti nggak ada masalah. Itu yang harus kita pahami ya Bu ya. Jadi Rasulullah di sini itu menekankan pada 3 hal, yaitu untuk mencintai dan mengenal nabinya. Tapi hari ini kita melupakan hal ini. Hari ini kita lebih suka misalnya kasih tab buat anak-anak untuk belajar nyanyi, untuk belajar warna gitu kan. Kasih tab untuk anak-anak itu biar bisa lihat film gitu. Padahal anak 0 sampai 2 tahun harusnya tidak dihadapkan dengan tab. 0 sampai 2 tahun anak-anak itu juga tidak melihat gadget. Tapi kan kita tidak melakukan itu. Kita lebih suka nih kasih anak-anak gadget, nanti mereka bisa belajar nyanyi, belajar angka, belajar huruf, itu dari tab. Padahal keterampilan pramembaca, kalau kita mau anak-anak kita itu bisa membaca dan menulis dari dini, tapi dengan cara menyenangkan, harusnya ibunya itu bacain buku. Ibu itu bawa buku. Bukunya itu nggak harus penuh dengan tulisan kok, nggak perlu. Karena anak-anak pada awalnya adalah membaca gambar. Ibu juga membaca gambar, dan ini adalah bagian dari mengembangkan komunikasi itu sendiri. Jadi hari ini kita yang masih sibuk dengan ngasih anak-anak tab, berhenti dulu ya Bu ya. Daripada dibeliin tab, beliin buku. Itu yang harus kita lakukan. Karena hari ini anak-anak kita perlu untuk mencintai buku. Dan salah satu syarat agar anak-anak itu bisa mencintai buku dalam keterampilan pramembaca adalah anak-anak itu harus memiliki print motivation. Print motivation yaitu adalah motivasi dalam diri anak untuk dia itu paham segala hal-hal yang dicetak dan dia menyukai hal-hal yang dicetak. Baik itu dalam bentuk koran, majalah, brosur, buku itu sendiri, boardbook itu sendiri, softbook itu sendiri, pillow book itu sendiri, jadi seperti itu. Nah, kalau kita sudah mengenalkan Nabi dan kemudian mencintakan nabinya kepada anak-anak kita, dan kemudian juga mengajarkan anak-anak itu membaca Al-Quran, maka otomatis kita itu sudah melakukan pendidikan ini sesuai dengan jalurnya gitu. Dan apakah anak-anak saya nanti bisa baca tulis? Bisa.
Jadi jangan takut ya Bu ya, jangan takut anak-anak saya nanti telat baca tulisnya karena saya terlalu sibuk mengajarkan anak-anak saya untuk mencintai nabinya gitu. Padahal pada waktu kita mengajarkan kecintaan kepada nabi, maka kita sebenarnya sedang mengajarkan anak-anak itu tentang bagaimana mereka itu mengembangkan perilaku yang baik dalam bermain, mengembangkan perilaku yang baik dalam berinteraksi dengan orang tua, karena di situ kan pada waktu kita ngomong sama anak-anak usia 0 sampai 7 tahun, kalau misalnya anak-anak marah kan kita cuma tinggal bilang, kata Rasulullah nggak boleh marah-marah, kata Rasulullah la taqdaw walakal jannah, kan ada ya, la taqdaw walakal jannah, janganlah marah bagimu surga, itu kata Rasulullah. Dan ini yang sebenarnya kita ajarkan kepada anak-anak kita sebenarnya. Tapi kita apa ya? Kita hari ini masih bisa memperbaiki lah ya. Jadi kalau misalnya hari ini yang belum melakukan, ya silahkan dilakukan gitu. Kemudian hari ini kita juga mengajarkan kepada anak-anak kalau mau tidur lampunya dimatiin dek. Nah lampu dimatiin itu sebenarnya juga tidak ada maksud gitu. Pada waktu penelitian ilmiah itu dilakukan, ternyata pada waktu orang itu tidur dengan kondisi lampu yang terang benderang, maka metabolisme di dalam tubuh itu tidak bekerja dengan baik, bahkan itu berpotensi mengakibatkan timbulnya sel-sel yang bisa merusak tubuh. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang sunnah Rasulullah, maka sebenarnya kita bicara tentang ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan siapa yang ngajarin Rasulullah gitu, padahal pada waktu itu belum ada sains gitu ya. Ya tentunya Allah gitu loh. Jadi kalau misalnya kita sudah kuat di situ, kalau kita sudah kuat di sunnah-sunnah Rasulullah, kita sudah kuat mengenalkan anak-anak itu kepada Rasulullah, maka insya Allah kita juga akan lebih mudah mengajarkan anak-anak ini kepada tauhid. Jadi kalau misalnya kita ngomong mengajarkan tauhid sama anak-anak itu susah karena tauhid itu abstrak, karena tauhid itu abstrak, kemudian dia itu nggak bisa dibayang-bayangkan gitu. Ya berarti cara pengajaran kita terlalu ruwet, yang terlalu ribet gitu ya. Padahal bisa dengan cara-cara yang sederhana gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak bertanya kenapa makan minum harus duduk, ya dikatakan itu sunnah Rasulullah deh. Kalau misalnya dia sudah agak bisa ngerti nih usia 5 sampai 7 tahun, saat keterampilan komunikasi intuitifnya sudah bagus, kita baru bisa ngomong agar pada waktu kamu minum, kalau kamu misalnya minumnya berdiri, maka air itu tidak masuk ke air itu tidak langsung masuk ke tenggorokan, tapi juga bisa ke kerongkongan. Jadi seperti itu. Kebalik ya, lupa saya. Tenggorokan itu untuk menelan menelan makanan dan minuman, kerongkongan itu untuk yang bernafas. Nah, itu yang harus dipahami sama anak-anak ya. Dan itu bisa kita sampaikan kalau misalnya kita mengajarkan sunnah. Kalau ada kebalik nggak ya Bu ya, kerongkongan itu untuk menelan atau kerongkongan untuk ini, untuk bernafas? Ayo siapa yang mau bisa bantu jawab saya di sini? Tenggorokan untuk nafas. Tenggorokan ayo, untuk bernafas. Kerongkongan untuk bernafas, tenggorokan untuk Terbalik. Kerongkongan Udah. untuk makan. Kerongkongan untuk menelan. Iya. Terus tenggorokan untuk bernafas. Udah benar, Bu. Yakin? Benar, Bu? Ayo, siapa yang berani jawab? Nggak ada yang berani jawab ya ternyata ya. Nah, kalau seperti ini, hal-hal yang begini ini aja kita bingung ya Ibu-ibu ya, maka otomatis anak itu yang nggak salah kalau misalnya mereka makan minum sambil berdiri, tapi kemudian kita ditanya, kenapa makan minum nggak boleh sambil berdiri gitu ya? Terus jawabnya apa? Apa Bu? Karena kalau sambil berdiri memberi contoh supaya kita lebih sehat. Iya, kenapa? Memberi contoh? Dengan cara duduk supaya lebih sehat. Dengan cara duduk supaya lebih sehat, iya boleh. Kemudian setelah itu? Supaya nggak keselak. Supaya nggak keselak. Terus? Mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW.
Iya, benar juga. Jadi Bu, jadi kalau misalnya kita ya ngajarin anak-anak, kalau ngajarin anak-anak itu sunnah, sebenarnya kita itu bisa belajar tematik juga loh Bu, pelajaran-pelajaran tematik. Jadi kalau misalnya Ibu itu sudah ngajarin sunnah gitu, jangan khawatir anak-anak kita itu juga nggak belajar sains gitu. Tetap akan belajar sains gitu, asalkan syaratnya ibunya juga pinter. Pinternya dengan cara apa? Banyak baca Bu tentunya Bu. Jadi kalau misalnya sudah mau ngajarin sunnah nih sama anak-anak, maka ibu itu punya pegangan. Oh kenapa ya makan harus duduk, minum harus duduk gitu. Kenapa ya kalau masuk rumah harus mengucapkan salam, kenapa ya pada waktu maghrib itu pintu rumah harus ditutup gitu. Itu adalah dialog-dialog keimanan yang memang harus kita lakukan gitu. Dan ini yang sebenarnya kadang-kala kita lupa gitu, kadang-kala kita lupa untuk ngajarin ke anak-anak. Sebenarnya kalau misalnya kita kulik satu persatu ya, kulik satu persatu pelajaran-pelajaran pengasuhan dari Rasulullah itu sangat luar biasa, Bu. Tetapi hari ini memang pendidikan kita tidak memungkinkan untuk itu, karena pendidikan kita adalah pendidikan yang memang pakai kurikulum yang memang sudah ditentukan, sehingga kita itu tidak bisa menelisik gitu ya, tidak bisa menelisik satu persatu. Kenapa bayi itu pada waktu selesai dilahirkan harus diazanin, kemudian kenapa harus ditahnik, kemudian kenapa tahniknya pakai buah kurma gitu, kenapa tidak ditahnik dengan buah yang lain gitu. Itu adalah alasan-alasan yang memang harusnya kita kulik satu persatu. Kemudian yang kedua ya, pada waktu anak itu baru lahir juga, selain kita memberikan azan ya pada telinga kanan anak-anak, dan ada beberapa yang mengatakan azan di telinga kanan, iqomah di sebelah kiri ya, tapi kalau yang iqomah ini banyak khilafiyah, jadi yang paling penting itu azannya. Maka yang kedua adalah menyambut gembira dan melimpahkan afeksi. Nah, di sini kenapa akhirnya perempuan itu dikasih kesempatan 40 hari masa nifas oleh Allah, karena memang pada waktu anak itu baru lahir, maka ibu itu adalah malaikat satu-satunya bagi anak yang memang akan memberikan perlindungan penuh, satu-satunya orang yang akan memberikan afeksi yang luar biasa dan perhatian yang luar biasa kepada anak, sehingga di masa ini bonding itu benar-benar sangat kuat terjadi. Dan kalau bisa di masa nifas ini memang ibu selain menanamkan kalimat-kalimat tauhid itu ya memang pada waktu di masa nifas ini ibu memang sudah mulai membacakan kisah-kisah itu sendiri. Dan itu gunanya untuk apa? Untuk menanamkan pada memori anak-anak tentang memori-memori yang baik. Karena meskipun anak-anak itu tidak memaknai apa yang dia dengar saat itu karena masih bayi ya, tapi percayalah Ibu bahwa yang namanya sensori, saraf-saraf yang ada di tubuh kita, di tubuh anak-anak kita itu mereka itu sudah menerima. Dan saat kita itu memberikan stimulus-stimulus yang baik ya, stimulus-stimulus yang baik dengan kisah-kisah yang baik, maka otomatis itu juga mengaktifasi yang namanya lobus insula yang ada di otak anak. Dan lobus insula ini berada di bagian otak emosi anak, yaitu di sistem limbik. Jadi kalau misalnya ibu sudah membiasakan anak-anak itu dari kecil, dibiasakan dengan kisah-kisah yang baik, cerita-cerita yang baik, maka otomatis anak ini akan tumbuh menjadi anak dengan keterampilan kata-kata yang baik. Jadi kata-katanya itu bukan kata-kata yang kasar, tapi kata-kata yang baik. Karena memang dari kecil dia itu terbiasa dengan kalimat bertutur. Kalimat bertutur ya mungkin kalau misalnya dalam buku-buku Sigma ya dulu ada buku Balita Berakhlak Mulia, itu adalah buku berima gitu. Jadi mereka itu memiliki kepekaan bahasa yang baik. Gitu. Nah hari ini karena anak-anak kita itu kadangkala ya lahir, kita punya waktu 40 hari untuk nifas tuh harusnya itu anak tuh benar-benar ada dalam gendongan nih. Jangan terlalu banyak ditaruh di tempat tidur. Kalau orang Jawa memang rata-rata bilang ojo keseringan digendong, ben gak numani gitu. Padahal salah Bu. Pada waktu ibu itu sering menggendong anak pada waktu usia 40 nifas itu, maka apa yang akan terjadi? Area taktil anak itu akan benar-benar terasah dengan baik. Dia bisa merasakan tuh dekapan. Oh, dia juga bisa belajar. Ibuku ini lagi cemas, ibuku itu lagi sedih, ibuku ini lagi gembira. Itu bisa dirasakan lewat taktilnya. Dan itu juga membantu anak-anak itu mengembangkan emosinya dengan ibunya. Bonding itu yang akhirnya memang tidak tergantikan dan tidak akan terulang kalau misalnya 40 hari ini memang anak itu jauh dari ibu.
Makanya 40 hari itu benar-benar kita itu sama Allah dibebasin tuh, sampai dibebasin ibadahmu itu hanya bersama anakmu. Kamu nggak sholat, kamu nggak ngapa-ngapain, ya ini dekap anak itu, benar-benar dekap gitu. Dan pada waktu itulah kita sebenarnya sedang harusnya melakukan dialog-dialog keimanan, sebagaimana dulu juga pada waktu Maryam melahirkan Nabi Isa itu sendiri, Bunda Maryam melahirkan Nabi Isa, pada waktu itu kan yang terjadi adalah kata Allah, kalau ada yang bertanya diamlah gitu kan. Diamlah, nanti biarkan Allah saja yang mengatur semuanya. Tapi kan pada waktu Ibu Maryam itu menggendong Nabi Isa dan kemudian dihina dan dicaci oleh kaum Yahudi yang ada di Palestina pada waktu itu, maka seolah-olah ya Nabi Isa itu merasakan apa yang dirasakan oleh Bunda Maryam dan memberikan pembelaannya tentang keberadaan dirinya dengan izin Allah. Jadi kalau misalnya hari ini ibu-ibu yang sudah terlewat masa 40 hari nifas ini dengan ternyata tidak banyak menggendong anak, maka banyak-banyak istighfar ya Bu, karena pada waktu kita menggendong anak itu sendiri sebenarnya kita juga sedang memberikan stimulasi kepada area vestibular anak. Dan area vestibular ini kalau terstimulasi dengan baik, maka anak itu tidak akan bermasalah dengan keseimbangan tubuhnya. Nah, itu yang harus kita pahami dengan baik ya, bahwa ternyata kalau pada waktu anak-anak ini berada dalam ayunan ibunya, berada dalam dekapan ibunya, maka bukan hanya taktilnya yang terstimulasi, tapi juga vestibularnya terstimulasi dan juga pendengarannya terstimulasi. Dan otomatis yang terjadi adalah bondingnya. Bondingnya itu akan sangat bagus dengan orang tuanya. Dan anak-anak yang memiliki bonding yang sangat bagus dengan orang tuanya itu memiliki potensi yang kecil sekali untuk melakukan hal-hal yang tidak baik di masa depannya nanti. Karena memang penelitian itu mengatakan anak-anak yang bermasalah di masa remaja atau pada saat mereka sudah menjadi seorang pemuda ya, itu adalah anak-anak yang memang tidak mendapatkan bonding yang baik, terutama usia 0 sampai 3 tahun. Tapi memang paling bonding yang terbaik itu di usia 40 hari pertama. Karena memang Allah benar-benar meminta kita untuk mencurahkan sepenuhnya kasih sayang kita itu sendiri, mencurahkan sepenuhnya perhatian kita itu sendiri. Nah, itu yang harus kita pahami. Dan kemudian yang berikutnya adalah mentahnik bayi dan mendoakan. Nah, ini yang tidak pernah dilakukan ya sebenarnya sama kita ya hari ini ya. Pada waktu itu sahabat Anas bin Malik mengatakan ya, ketika Ummu Sulaim, ibunya ya, Ummu Sulaim ini kan ibu dari Anas bin Malik ya, melahirkan bayi laki-laki, maka Ummu Sulaim ini menyerahkannya kepada Anas untuk diserahkan kepada Rasulullah gitu ya. Dan pada waktu itu Rasulullah langsung mentahnik anak ini dengan buah kurma. Dan mentahnik itu caranya bagaimana? Buah kurma itu dikunyah sampai agak halus, jadi bukan sampai halus banget, dikunyah sampai agak halus dan kemudian setelah itu diambil dan kemudian dioleskan ke langit-langit bayi, mulut bayi. Dan kemudian Rasulullah mendoakan. Itu yang dilakukan Rasulullah kepada bayi yang baru lahir. Dan ternyata pada waktu saya mempelajari hal ini, saya baru tahu ternyata teknik-teknik bayi ini ya, kalau kita hubungkan dengan pengasuhan yang terjadi hari ini sebenarnya bisa di-mute ya. Jadi sebenarnya pada waktu bayi itu mengalami teknik-teknik ya, maka apa yang terjadi pada waktu itu bayi itu dikenalkan kepada tekstur makanan selain susu ibunya nantinya. Dan ini nantinya memang akan membantu sekali pada waktu masa empasi 6 bulan ya, pada waktu masa empasi di usia 6 bulan. Dan pada waktu itu Rasulullah mengatakan salah satu guna teknik bayi dengan kurma adalah untuk memberikan kekuatan juga kepada bayi, karena memang hormon karena dengan kurma ini memiliki enzim yang memang enzim itu berguna sekali untuk memberikan kekuatan dan energi kepada bayi. Nah, ini yang kadangkala kita
memang belum melakukan ya, termasuk saya juga tidak melakukan gitu, karena saya juga baru tahu gitu ya. Kalau misalnya saya tahu dari dulu ya anak-anak saya yang tiga-tiganya pasti akan saya tahnik gitu dengan kurma gitu. Nah, hari ini kita yang sudah belajar, yang masih mau punya bayi, silahkan ini dicatat gitu, biar nanti kita bisa melakukan teknik ini kepada anak-anak kita gitu. Dan kenapa kurma yang dipilih ya? Apakah tidak boleh makanan lain? Tidak boleh, harus buah kurma. Karena memang buah kurma itu yang paling aman. Dan juga buah kurma itu juga adalah sunnah Rasul ya. Jadi bukan buah anggur, bukan kismis juga bukan, apalagi kemudian jeruk bukan ya Bu ya, tapi buah kurma. Dan kurma ini kenapa dipilih oleh Rasulullah ya, karena memang kurma itu adalah buah yang memang diperumpamakan sebagai seorang mukmin. Jadi pada waktu itu Rasulullah bertanya ya kepada sekumpulan orang ya, jadi katakan kepadaku perumpamaan seorang mukmin itu seperti apa gitu kan. Ternyata jawabannya pada waktu itu adalah seperti pohon kurma. Bukan buah kurmanya, tapi pohon kurmanya. Jadi itu keseluruhan. Kalau keseluruhan berarti pohon kurma itu kan ada batangnya, ada daunnya, ada akarnya, ada buahnya itu sendiri. Karena ternyata memang seorang mukmin itu harusnya adalah seperti pohon kurma yang memberikan manfaat yang luar biasa. Yang memberikan manfaat yang luar biasa dan juga memberikan keindahan yang luar biasa. Kan kalau kita melihat buah kurma itu kalau berbunga ya dan berbuah itu kan begitu indah ya, mayang-mayang buah kurma itu. Jadi memang seorang mukmin yang baik itu dia bukan hanya bermanfaat, tapi dia juga harus memiliki keindahan sebagai seorang mukmin itu sendiri. Nah, hari ini kalau kita mendidik anak-anak kita ya, kalau kita mendidik anak-anak kita, hendaknya mereka itu tidak hanya menjadi orang yang bermanfaat saja, tetapi mereka juga orang-orang yang mampu memberikan keindahan kepada lingkungan sekitarnya. Nah, itu yang harus kita pahami. Mbak Rafika, ini saya sampai jam berapa Mbak Rafika? Jam 9 kurang 10 menit, Bira. Gitu ya. 8.50. Ini soalnya panjang. Gitu ya. Ini soalnya agak panjang, Mbak. Jadi saya tanya sekarang sudah 20.39 ya. Agak cepat ya. Jadi kalau misalnya hari ini kita bersama anak-anak kita ya. Tadi saya sudah bilang kan kalau kita sudah mentahnik, kemudian kita sudah sudah mengazankan, kemudian kita sudah memberikan perhatian dan afeksi yang luar biasa, maka yang sangat penting kita lakukan adalah yang berikutnya adalah tadi ya sering menggendong, mencium dan memeluk anak itu sendiri ya, karena memang pada waktu itu ada sebuah riwayat yang memang dikatakan gitu, ada seorang pemuka dari Bani Tamim yaitu Aqra bin Habis ya, yang memang memiliki 10 anak tapi tidak pernah diciumin anak-anaknya itu. Terus kemudian Rasulullah berkata, barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak akan dikasihi gitu. Jadi ini adalah sebuah sebuah nasihat yang luar biasa, karena sesungguhnya anak-anak itu butuh untuk sering digendong, sering dicium dan sering dipeluk. Karena pada waktu hari ini kita memeluk anak ya dan mencium anak, itu penelitian ilmiah mengatakan anak-anak yang sering dipeluk dan dicium maka otomatis imunitas tubuhnya itu meningkat. Jadi apalagi nih masa pandemi nih ibu-ibu, kan wabah banyak ya, kemudian banyak sekali terjadi penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Nah, apa yang harus kita lakukan hari ini adalah memperkuat imunitas, dan salah satu cara untuk memperkuat imunitas itu adalah memang dengan cara mencium dan memeluk anak-anak kita. Dan apakah ini berlaku juga untuk anak-anak yang sudah misalnya beranjak pemuda atau remaja ya? Iya, berlaku juga gitu. Jadi sering-seringlah cium dan peluk anak-anak kita, karena memang itu bagian dari afeksi kita kepada mereka. Jangan gengsi ya Bu ya untuk mencium anak-anak kita gitu ya. Karena kalau misalnya kita gengsi untuk mencium anak-anak kita itu, maka yang akan terjadi adalah memang anak-anak itu nantinya pada waktu mereka sudah beranjak besar, kalau kita ingin mencium mereka, mereka biasanya nggak mau. Malu kadang-kadang. Kemudian kalau nggak malu ya memang nggak mau gitu, karena memang tidak terbiasa untuk dicium dan digendong ya. Dan kemudian yang harus kita pahami juga ya, seperti yang saya sampaikan tadi, pada waktu kita mendidik anak-anak kita, maka hendaklah kita nantinya ingat bahwa anak-anak kita itu apapun di masa depan, mereka itu harus menjadi orang-orang yang memberikan keberkahan. Karena kita itu harus memiliki
manfaat yang luar biasa, dan agar manfaat-manfaat itu nanti bisa dilakukan oleh anak-anak kita, maka pendidikan yang harus kita lakukan hari ini itu memang harus ada panduan-panduan dan tuntunannya itu sendiri. Dan untuk melakukan panduan itu, maka apa yang harus kita lakukan adalah selain mengajari ilmu tauhid dan kemudian mengajarkan anak-anak tentang ilmu Al-Quran itu sendiri, maka jangan pernah melupakan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan anak-anak. Karena hari ini masalah terbesar anak dan orang tua adalah keterampilan berkomunikasi yang memang tidak dikuasai dengan baik oleh orang tua. Bahkan hari ini kita belajar ya tentang 12 gaya populer pengasuhan yang disampaikan oleh Bunda Ali Risman yang memang itu berpotensi menyakiti hati anak-anak kita, dan semoga kita tidak melakukan hal yang seperti itu. Kalau belajar tentang 12 ilmu pengasuhan nanti aja ya Bu ya. Saya akan melanjutkan tentang pengasuhan dan komunikasi yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah adalah seorang yang memang memiliki keterampilan komunikasi yang sangat luar biasa. Dan hal ini nampak sekali pada waktu Rasulullah itu memberikan nasihat pada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan kemudian pada Ibnu Abbas gitu ya. Kalau kita lihat Ibnu Umar dan kemudian juga Ibnu Abbas dan Abdullah bin Umar, maka kita melihat bahwa ada perbedaan cara berkomunikasi gitu. Nah, kalau Rasulullah berbicara dengan Abdullah bin Umar, maka Rasulullah berbicara dengan seorang pemuda. Tetapi pada waktu Rasulullah berbicara dengan Ibnu Abbas, maka Rasulullah berbicara kepada seorang anak kecil. Nah, hari ini kadangkala kita itu suka berbicara kepada anak-anak kecil sama seperti kita berbicara dengan anak yang sudah besar atau yang sudah menjadi seorang pemuda. Nah, ini tentunya adalah sesuatu yang memang tidak tepat gitu. Karena anak-anak itu beda perkembangan otaknya dengan pemuda itu sendiri. Nah, kita ingat bahwa pada waktu Ibnu Abbas diberikan nasihat oleh Rasulullah gitu kan. Pada waktu itu Ibnu Abbas sudah menjadi seorang Ibnu Abbas itu masih anak-anak ya, masih anak-anak. Jadi pada waktu itu Rasulullah mengatakan dengan kalimat yang sederhana. Jadi kalimatnya sederhana, kalau dalam ilmu komunikasi kita katakan kalimat itu clear and simple gitu, jelas dan sederhana sekali, jangan terlalu panjang. Jadi satu tema, satu titik. Itu kalau kita bicara dengan anak kecil. Jadi kalau pada waktu Rasulullah berbicara dengan Ibnu Abbas, maka pada waktu itu Rasulullah hanya mengatakan, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Itu model bicara kita dengan anak kecil. Jadi kalau dengan anak kecil itu kita nggak usah bicara yang nyerecet panjang, itu nggak usah. Karena mereka juga nggak akan paham. Kemudian kalau dengan Ibnu Abbas ya, kan itu satu tema, satu titik. Jagalah Allah, dia akan menjagamu. Jagalah Allah, kamu akan menjumpainya, ada di hadapanmu. Itu pada waktu Rasulullah berkata dengan Ibnu Abbas, berbicara dengan Ibnu Abbas. Dan pada waktu berbicara dengan Ibnu Abbas, itu Rasulullah itu pada waktu itu berada posisinya waktu itu saat di perjalanan, jadi sedang menunggang unta. Pada waktu Rasulullah itu menasehati Ibnu Abbas. Jadi pada saat safar ya. Jadi salah satu waktu terbaik pada waktu kita ingin menasehati anak-anak itu adalah pada waktu safar. Jadi misalnya ibu-ibu nih ngantar anak sekolah, kemudian ibu mau ngasih nasihat pada anak-anak, maka lakukan nasihat itu pada waktu ibu mengantarkan sekolah. Jadi kalau misalnya perjalanan itu boleh disampaikan apa sih yang mau ibu sampaikan, tapi ingat cukup dengan satu kalimat pendek, tidak panjang-panjang, karena satu tema, satu titik. Itu untuk anak-anak. Tapi kemudian kalau dengan seorang yang remaja atau pemuda seperti Abdullah bin Umar itu sendiri, putra dari Umar bin Khattab ya, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada waktu itu, Rasulullah memegang bagian belakang kepala dari Ibnu Umar. Dan kalimatnya pada waktu itu adalah, jadilah kamu di dunia ini seakan seorang yang asing, pengembara atau penyeberang jalan. Kalimat yang dipakai Rasulullah itu adalah kalimat yang singkat, filosofis, dan kaya dengan ragam tafsir. Itu yang dipakai oleh Rasulullah. Tetapi hari ini masalahnya kita sebagai orang tua kurang memiliki keterampilan bertutur. Dan ini yang menjadi masalah, karena seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Budi Asari, kenapa
nasihat Luqman itu bekerja dahsyat? Karena ayah Luqman memiliki hikmah. Dan hikmah itu menurut Ibnu Katsir terdiri dari 3 hal, yaitu ada ilmunya, ada pemahaman, ada kalimat bertutur. Nah, hari ini kita orang tua masalahnya ilmunya kadang nggak cukup, pemahaman kita juga nggak utuh, dan yang ketiga adalah keterampilan bertutur kita yang kurang. Kita biasa ngomong sama anak itu kasar ya kadang-kadang ya, kadang kalau ngomong sama anak itu seenaknya juga ngomong gitu kan. Pokoknya anak kalau nggak bisa diomongin ya udah dibentak-bentak aja gitu. Padahal anak-anak itu tangki maafnya itu luar biasa ya. Anak-anak itu mau ibu bentak-bentak, mau ibu pukul-pukul gitu. Pasti yang dicari ibunya lagi gitu. Nah, seharusnya kita itu belajar dari anak-anak tentang hal ini. Jadi kalau misalnya ibu itu sudah kesel nih marahin anak, ibu juga harus belajar dari anak. Anak saya aja saya bentak-bentak, saya pukul-pukul, mereka itu tetap lari cari saya gitu kan. Maka saya harusnya meskipun anak itu ngeselin, ya udahlah, saya juga akan tetap cari mereka, saya akan tetap ngomong baik-baik dengan mereka, saya akan bersikap baik dengan mereka seperti itu. Ya bolehlah marah sekali-kali gitu, tapi jangan keterusan. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi pada waktu kita menginginkan agar nasihat kita bekerja dahsyat, itu memang kita harus memiliki ilmu yang baik. Yang kata Ustadz Fausil Adim, masalah parenting di Indonesia itu ternyata memang hanya ada 2 hal. Yang pertama adalah orang tua yang kurang ilmu, dan yang kedua adalah masail kolbi orang tua yang belum selesai. Kalau kita kaitkan dengan seorang ayah Luqman, maka itu sudah dikatakan, ayah Luqman itu memiliki hikmah, yang katanya Ibnu Katsir, hikmah itu meliputi ilmu, pemahaman, dan kemudian yang ketiga kalimat bertutur. Nah, kemampuan kita untuk mengembangkan kalimat bertutur yang baik itu juga otomatis dipengaruhi oleh emosi kita. Kalau kita emosinya nggak teratur, ibu-ibu, gimana bisa ngomong dengan baik gitu. Kalau misalnya emosi kita itu cepet naik gitu ya, kalau misalnya sedikit-sedikit kita emosi, sedikit-sedikit kita marah-marah gitu, maka bagaimana kita bisa mengembangkan kalimat bertutur dengan anak-anak? Nggak bisa. Apalagi kalau misalnya ibunya itu kurang baca sirah misalnya ya, karena kalimat bertutur itu banyak di sirah gitu. Bagaimana Rasulullah menasehati, bagaimana Rasulullah menasehati Bunda Aisyah, itu semua ada di sirah gitu. Dan ingat bahwa anak-anak kita itu adalah anak-anak yang memang harus punya waktu yang cukup panjang untuk bermain gitu, karena memang itu fitrahnya. Dan ini yang kadang-kadang tidak dipahami oleh orang tua ya. Kadang-kadang kalau kita melihat anak-anak bermain itu suka sebel gitu. Kenapa sih anak-anak ini main-main terus? Kenapa nggak belajar gitu? Padahal Rasulullah dulu itu pada waktu sudah menikah dengan Aisyah saja, Bunda Aisyah ya. Bunda Aisyah pada waktu itu kan memang masih berusia berapa ya? Di bawah 12 tahun ya. Di bawah 12 tahun itu Bunda Aisyah itu kan ada sebuah riwayat ya yang mengatakan Bunda Aisyah lagi bermain boneka dengan para teman-temannya dan beberapa mainan gitu. Kemudian Rasulullah masuk gitu. Kemudian teman-teman dari Bunda Aisyah ini sembunyi gitu ya, sembunyi karena melihat kedatangan Rasulullah. Tapi kemudian apa yang dilakukan Rasulullah pada waktu itu adalah Rasulullah itu datang dan kemudian membiarkan Bunda Aisyah itu bermain dengan teman-temannya dan bahkan memberikan mainan-mainan itu sendiri. Nah, itu yang harusnya kita pahami gitu ya, bahwa ternyata anak-anak itu dalam Islam pun ya, dalam Islam pun itu Rasulullah memberikan perhatian yang sangat luar biasa untuk bermain itu sendiri. Karena pada waktu anak-anak bermain, sesungguhnya dia itu sedang belajar. Nah, itu yang harus kita pahami, Ibu-ibu. Dan kalau misalnya anak-anak ini, apakah belajar sirah itu tidak bisa dengan bermain? Sangat bisa. Gitu. Sangat bisa pada waktu kita belajar, misalnya ya, pada waktu kita bermain dengan anak-anak, kemudian kita ingin mengajarkan sirah kepada anak-anak, kita bisa ngomong begini, adik-adik hari ini, bukan adik-adik ya, nak kita hari ini mau main apa gitu ya misalnya, oh mau main peta umpet gitu, oh boleh main peta umpet gitu. Terus kemudian kita bisa tanya, kalau main peta umpet ini kayak siapa ya? Oh, seperti Rasulullah pada waktu dulu Rasulullah bersembunyi gitu di Gua Sur. Pada waktu itu Rasulullah dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy gitu. Jadi di situ kita itu ada proses-proses dialog tentang sirah dengan anak-anak. Tapi kalau ibunya nggak punya ilmunya, ya nggak akan bisa, Bu. Nah, pada waktu itu kita akan bicara pada anak-anak. Pada waktu Rasulullah bersembunyi di Gua Sur dengan Abu Bakar, Rasulullah pada waktu itu sebenarnya memberikan penghiburan kepada Abu Bakar, karena Abu Bakar pada waktu itu ketakutan bahwa orang-orang kafir itu akan melihat
kondisi mereka dan kemudian akan menangkap mereka. Tapi apa pada waktu itu Rasulullah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana gitu. Jangan takut, bersama kita, Allah ada bersama kita gitu. Nah, itu hal-hal yang memang kita bisa lakukan. Jadi dialog keimanan terjadi, belajar tauhid terjadi, tapi anak-anak juga bisa main peta umpet gitu. Dan peta umpetnya bisa dengan saudaranya atau dengan ibunya sendiri juga. Jadi kalau di rumah itu Bu, kalau kita jadi ibu itu ya jangan apa ya Bu ya, jangan mager gitu, jangan mager untuk main sama anak gitu. Karena sesungguhnya pada waktu main itu anak itu belajar banyak hal. Tapi kadang-kadang kalau kita itu berpikir main itu cuma bikin apa ya, membuang-buang waktu gitu ya, padahal ini yang salah gitu. Nah, kemudian apalagi masih banyak sebenarnya, tapi waktunya saya dibatasin sama Mbak Rafika. Karena kalau kita belajar tentang pengasuhan Rasulullah, kita bisa mengulik tentang bagaimana sih aturan adab makan, kemudian aturan tentang mengenakan baju itu sendiri, kemudian hikmah-hikmahnya itu seperti apa, akan ada banyak sekali. Tapi untuk malam ini saya cukupkan sampai di sini dulu, terkait keberkahan ya, keberkahan pendidikan Rasulullah itu sendiri kepada anak-anak ya, yang terkait dengan keterampilan bermain, kemudian bahasa itu sendiri, dan kemudian juga kenapa sih kita itu penting mengajarkan ilmu tauhid gitu. Kalau yang lain-lain, insya Allah kita bertemu di kesempatan yang berikutnya, insya Allah seperti itu. Mungkin begitu, Bunda Rafika, sudah jam, saya sambil memperhatikan jam soalnya 20.53. Iya Bu Ira, nggak apa-apa. Masya Allah, saya tertegun ya mendengarkan isi materi malam ini yang Masya Allah semuanya itu memang benar-benar nyata gitu ya. Itulah yang memang terjadi gitu. Ternyata semuanya itu di Sirah ada gitu ya Bu Ira ya. Dan seperti yang Bu Ira sampaikan ya, bahwa anak-anak itu adalah apa yang mereka lihat ya, apa yang mereka dengar. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Jadi bagaimana kita sebagai orang tuanya menyuguhkan sesuatu atau hal-hal yang bisa mereka contoh dengan baik, seperti kisah-kisah teladan para nabi, kisah Rasulullah dan para sahabat ini yang Masya Allah nggak pernah nggak pernah hilang di telan zaman ya, selalu kita bisa mengambil banyak hikmah dari segala peristiwa mereka. Nah, bagaimana kalau kita sendiri orang tua ini sangat minim sekali tentang ilmu ini atau tentang sirah ini, kita banyak belum tahu juga tentang sirah. Nah, kalau saran saya buat ayah bunda semua, kita sama-sama belajar ya. Alhamdulillah teman-teman di komunitas Berkah Mulia ini, kita semua adalah seperti yang saya sampaikan di awal tadi, komunitas ini memiliki visi untuk mengajak, mendekatkan semua keluarga muslim untuk lebih kenal dan lebih dekat lagi dengan kisah Nabi, dengan kisah Rasulullah, juga para sahabat. Untuk itu, buat ayah bunda di sini, peserta di sini yang sudah bergabung dengan komunitas Berkah Mulia, barakallah, ya, terus ambil ilmunya ya, karena kita harus kita belajar tidak bisa sendiri. Ingat, jadi ketika kita melakukan sebuah kebaikan, ketika kita ingin konsisten dalam sebuah kebaikan, kita butuh adanya komunitas. Dan insya Allah di komunitas Berkah Mulia ini adalah komunitas yang tepat untuk kita semua, para orang tua yang ingin belajar lebih banyak lagi tentang sirah-sirah yang pastinya itu akan sangat berpengaruh dalam pengasuhan kita kepada anak-anak kita di rumah. Seperti itu. Dan buat ayah bunda yang belum bergabung di komunitas Berkah Mulia, silahkan deh langsung hubungi pengundangnya. Jadi dapat informasi dari mana acara ini, silahkan langsung diwapri pengundangnya, tanyakan bagaimana cara bergabung di komunitas Berkah Mulia ini. Seperti itu. Ayah bunda peserta Zoom malam ini siap ya sambut anak-anak kita dengan
maksud saya sambut anak-anak kita sebagai orang-orang besar ya Bu Ira ya, seperti itu ya tadi ya. Sambut mereka dengan sebagai orang-orang besar yang insya Allah harapan kita semua ya, bagaimanapun kita mendidik anak-anak kita, pastikan kelak anak-anak kita adalah menjadi bagian dari anak-anak yang bermanfaat, anak-anak yang penuh dengan keberkahan insya Allah ya, untuk kita, untuk orang-orang di sekitar mereka insya Allah. Begitu. Dan ada pesan lagi mungkin tentang pembelajaran sirah ya. Saat ini sangat mudah sekali, selain di komunitas kita ini sangat disupport sekali ya, kita belajar tentang banyak hal dari teladan sepanjang zaman ini. Dan alhamdulillah dari PT Sigma Daya Insani yang berada di naungan kita ini, yang menaungi komunitas ini, sedang melaunching sebuah buku, yaitu buku Muhammad Teladan Sepanjang Zaman, yang insya Allah buku ini sangat recommended ya buat ayah bunda pembelajar semua untuk mengenal sirah Rasulullah lebih dekat lagi. Sudah pada ikut pre-order ya kemarin, di pre-order 1, pre-order 2, dan malam ini adalah malam terakhir pre-order kedua, yang mana buat ayah bunda yang belum kemarin tadi belum sempat memesan, silahkan hubungi pengundangnya untuk segera mendapatkan produk Muhammad Teladan Sepanjang Zaman ini yang kita rekomendasikan buat ayah bunda keluarga muslim ya di seluruh Indonesia, supaya bisa membawa kisah Rasulullah ini di tengah-tengah keluarganya sebagai pegangan ya, sebagai pedoman dalam pengasuhan, dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan visi kehidupan. Di sini semua kita akan belajar dari kisah beliau ya, kisah teladan sepanjang zaman ini. Dah itu saja mungkin dari saya karena waktu semakin larut ya, sudah pukul 9 di sini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat dan bisa kita terapkan ya untuk anak-anak, untuk keluarga kita di rumah. Dan mohon maaf jika ada salah maupun sikap daripada panitia acara pada malam hari ini. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan di acara-acara yang komunitas Berkah Mulia adakan, insya Allah. Dari saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kesempatan semuanya. Tuh.